Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik, langsung saja ya. Materi kita hari ini adalah mengenai gerak lurus. Adapun peta konsep gerak lurus adalah gerak. Nah, kita bakal bahas gerak, jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, percepatan, kemudian jenis gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, maupun gerak vertikal. Nah, apa sih gerak itu? Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain yang ditetapkan sebagai acuan. Apa ya contohnya kira-kira? Nih contohnya, kalau kalian pernah naik kereta api tuh, nah kalian bisa lihat ya di sini si ibu yang bertas merah. Ini kita anggap sebagai acuan. Jadi saat dia mengamati si ibu bertas putih ini, maka menurut si ibu yang bertas merah, si ibu bertas putih ini tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kedudukan saat dia mengamati si ibu bertas putih. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak yang berada di luar kereta api ini? Saat dia melihat si ibu yang bertas putih, maka menurut si bapak ini, si ibu yang bertas putih maupun kereta apinya bergerak. Artinya ada perubahan kedudukan dari posisi awal si kereta api berhenti sampai kereta api berjalan dan berhenti lagi. Oke? Kita lanjut. Nah, sifat-sifat gerak. Jadi gerak itu ada gerak nyata, gerak semu, dan gerak relatif. Apa sih gerak nyata itu? Gerak nyata merupakan gerak benda yang sesungguhnya dan terjadi perpindahan tempat kedudukan. Apa nih contohnya? Jadi contohnya itu misalnya nih, ibu menjatuhkan kertas ya. Yang tadinya posisi awal kertas di tangan ibu sampai di posisi akhir di lantai, maka menurut kalian yang mengamati ataupun menurut ibu, si kertas ini mengalami pergerakan. Nah, selanjutnya ada gerak semu. Apa sih gerak semu itu? Gerak semu merupakan gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Lantas apa contohnya? Nah, kalau kalian tuh pernah mengamati matahari, ya kan? Matahari itu kan muncul dari timur dan tenggelam di barat, ya kan? Nah, sebenarnya matahari itu enggak bergerak, jadi si matahari itu diam. Yang bergerak adalah bumi. Jadi bumi terus bergerak dan berotasi. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak yang selalu bergantung pada pengamat dan titik acuan yang digunakan. Nah, contohnya apa? Tuh, sama seperti kereta api. Atau kalau kalian pernah lihat pesawat terbang, jadi kalian tuh di bawah. Nah, kalian sebagai acuannya gitu kan. Pesawat terbang misalnya dari tenggara ke barat daya gitu. Saat kalian melihat pesawat terbang yang di dalamnya ada penumpang, maka menurut kalian si penumpang itu bergerak. Kenapa? Karena ada perubahan posisi saat kalian mengamatinya atau saat kalian sebagai titik acuannya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam gerak lurus nanti kalian akan menemukan istilah jarak dan perpindahan. Apa sih jarak itu? Jadi jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arah. Makanya jarak ini disebut juga dengan besaran skalar karena dia tidak memiliki arah. Kemudian perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhir dengan memperhatikan arah gerak benda, sehingga perpindahan disebut juga dengan besaran vektor. Nah, gimana contohnya? Nih, misalnya ya, ini si mobil berada pada posisi awal di titik A, kemudian dia berjalan sampai titik C, kemudian melewati titik B lalu balik lagi ke titik C. Mana sih jaraknya gitu kan? Maka jaraknya merupakan panjang seluruh lintasan yang dia jalani. Jadi jarak dari A ke C ke B sampai dia di C. Berapa jaraknya? Nah, kalau panjang lintasan dari A ke B ini 80 km, ya kan? Maka sampai dari B ke C 30 km, maka jarak si mobil dari A ke B dan ke C adalah 110 km. Nah, lantas gimana yang dinamakan perpindahan?
Jadi perpindahan itu katanya perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal si mobil sampai posisi akhir. Nah, jadi perpindahan itu jarak terdekat ya. Artinya posisi awalnya itu kan di A. Jarak terdekat sampai posisi akhir itu A, C. Ini lagi ya. Maka berapakah perpindahan si mobil dari posisi awal sampai posisi akhir? Ya udah, tinggal kita kurangin aja. Panjang seluruh lintasan sampai B itu 80 km. Kemudian dikurang 30 km sampai di sini. Maka total perpindahan dari A ke C adalah 50 km. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut contoh soal. Nih, Ibu kasih contoh soal. Misalnya sebuah pesawat bergerak mendatar ke arah timur sejauh 130 km. Kemudian membelok ke arah selatan sejauh 80 km. Dan akhirnya membelok ke barat 70 km sampai kota berhenti. Berapa jarak yang ditempuh pesawat dan berapakah perpindahan pesawat tersebut? Oke, sekarang kita coba jawab. Nah, nih misalnya pesawat itu bergerak dari timur ke selatan ya, dari timur ke barat, maaf, 130 km. Kemudian belok ke selatan sejauh 80 km ini dia. Dan akhirnya berhenti dengan menempuh jarak 70 km. Maka berapakah jarak yang ditempuh pesawat tersebut? Jadi katanya jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan. Jadi kalau dia terbang dari sini sampai ke titik ini, kemudian belok ke selatan, lalu belok lagi ke barat, totalnya adalah 130 ditambah 80 tambah 70. Jadi jarak lintasannya sebesar 280 km. Nah, perpindahannya gimana? Nih, kita misalkan ini kan tadi pesawat terbang ya, posisi awalnya, kemudian berada di posisi akhir. Maka jarak terpendek pesawat itu ini, garis miringnya ini. Nah, kalau kita pisahkan nih, ini membentuk segitiga siku-siku. Mencari garis miring pada segitiga siku-siku, kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. Masih ingat kan rumus Pythagoras? Nih, jadi rumus Pythagoras itu kalau kita misalkan ini titik A, C, kemudian AB dan BC, maka garis miringnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB itu 60 km ditambah 80 sini ya, dikuadratkan, kemudian totalnya akar dari 10.000 yaitu 10 km. Oke, kita lanjut. Nah, nanti di gerak lurus kalian juga menemukan istilah kelajuan dan kecepatan. Apa sih kelajuan itu gitu kan? Nah, kelajuan merupakan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Jadi kelajuan merupakan besaran skala karena tidak mempunyai arah dan bisa diukur dengan speedometer. Nah, sehingga kita formulasikan kelajuan atau V sama dengan jarak yang satuannya meter per waktu, satuannya second, atau V sama dengan S per T. Ya, ini dia. V itu kelajuan, satuannya meter per second, S jarak yang satuannya meter, dan T adalah waktu yang satuannya second. Oke, kita lanjut. Nah, kecepatan. Apa sih kecepatan dan apa sih bedanya dengan kelajuan? Kecepatan merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor karena mempunyai arah dan bisa kita ukur menggunakan velocimeter. Oke, sehingga bisa kita formulasikan dengan kecepatan sama dengan perpindahan per waktu atau data X per data T. Ya, ini dia. Jadi V sama dengan kecepatan, satuannya meter per second, delta X perpindahan, satuannya meter, T satuannya waktu, ST merupakan waktu dan satuannya per second. Oke? Nah, gimana sih kalau misalnya kalian menemukan soal membedakan kelajuan dengan kecepatan? Jadi yang kalian perlu ingat, kalau kelajuan itu ingat aja di sini J. Jadi dia jarak per waktu.
Kemudian kecepatan, ini di sini ada P, maka perpindahan per waktu. Itu cara cepat untuk mencari rumusnya ya, biar gampang ingatnya. Kemudian untuk jarak delta X, perpindahan delta X per delta T. Oke ya. Nah, kita lanjut contoh soal. Gambar berikut ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B. Sementara jarak AB ini 40 km ditempuh dalam waktu setengah jam. Dan jarak BC 30 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapa sih besarnya kelajuan dan kecepatan perjalanan tersebut? Oke, kita selesaikan. Nih, jadi perjalanan dari A ke B sampai ke C. Kelajuannya seperti tadi, kalau di sini kelajuan maka ingat aja ada J-nya. Jadi jarak per waktu. Berapa jaraknya dari A ke B ke C? Nah, dari A ke B itu jaraknya 70. Dari A ke B ke C totalnya 70 km per waktu. Jadi waktunya tadi setengah jam ditambah 2 jam. Jadi 2,5 jam ya. Sehingga 70 per 2,5 28 km per jam. Kemudian kecepatannya. Kalau ditanya kecepatan maka ingatnya perpindahan ya. Nah, perpindahan dari A sampai ke C, jarak terdekatnya ini ya. Kita bisa selesaikan dengan rumus Pitagoras. Ini dia rumus Pitagorasnya. Masih ingat kan rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB di sini 40 kuadrat ditambah 30 terus kita kuadratkan, di total sama dengan 2500. Kemudian akar dari AC kuadrat ini sama dengan 50 km. Nah, kita naikkan lagi ke sini. Setelah kita dapatkan perpindahannya, delta X ini 50 km, kita naikkan ke sini, dibagi waktu tempuh dari A sampai ke C sebanyak 2,5. Jadi 50 dibagi 2,5 sama dengan 20 km per jam. Oke ya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian memahaminya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.